Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agam Harun, Muhammad Saman, Rian Kurniawan, Jihan Aferiansah, Almira Zafira, Sawitri Vina akan menjelaskan tentang data scientist dan machine learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Harun. Saya dari Teknik Informatika Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu data science dan machine learning. Mungkin terkhususnya pada data science. Definisinya adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika dengan ilmu komputer dengan tujuan analisa data dari suatu himpunan data baik skala kecil maupun besar. Mungkin secara jelas seperti ini. Mungkin kita pernah mencari, mungkin menonton video di YouTube ataupun kita search sesuatu di Google, di suatu platform pencarian lainnya, tiba-tiba pada esok harinya ketika kita membuka YouTube, YouTube memberikan rekomend video yang hampir sama pada video yang telah kita tonton sebelumnya. Mungkin kalau juga kita buka Spotify, kita mendengar beberapa lagu di Spotify, besoknya kita membuka lagi Spotify tanpa harus kita ketik, mereka sudah memberikan rekomendasi beberapa lagu-lagu yang hampir sama dengan yang kita dengarkan sebelumnya. Nah, itu bisa dibilang hal tersebut adalah data science. Gitu. Mereka bukan data science. Apa sih secara rincinya? Data science ini menggabungkan dari 3 ilmu, yaitu ilmu di bidang matematika, ilmu di bidang komputer, dan ilmu di bidang business knowledge atau data analis. Mungkin dalam beberapa bidang, contohnya di bidang olahraga. Dalam permainan sepak bola, suatu klub itu bisa menentukan pemain mana yang harus diturunkan besok tuh dengan menggunakan data science. Itu dengan melihat rekapan hasil analis permainan dia pada babak-babak berikutnya, pada babak-babak sebelumnya maksud saya. Kemudian pada hal kemampuan dari data science sendiri, yaitu ada mencakup beberapa hal. Yang pertama, kemampuan matematika dan statistika, kemudian kemampuan pemrograman, kemudian kemampuan database, kemudian kemampuan analisa dan visualisasi data, kemudian kemampuan pemahaman masalah terkait bisnis atau suatu bidang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Abdul Salam dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang data science dan mechanic learning. Yang saya bahas adalah tujuan dari data science, yaitu untuk menggali data dan memberikan informasi seakurat mungkin yang digunakan untuk deskripsi dan prediksi. Deskripsi yaitu menampilkan pola data untuk dianalisa dan penemuan masalah. Sedangkan prediksi yaitu melakukan prediksi berupa nilai, probabilitas maupun data dan kemudian merekomendasikan hasilnya untuk digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan maupun secara langsung digunakan secara otomatis oleh sistem. Ini adalah contoh gambaran data science, tapi yang saya bahas kali ini adalah data mining. Data mining fokus pada mengekstrak pola menggunakan metode statistics untuk dianalisa dan dapat juga melakukan prediksi. Yang kedua, saya membahas tentang mechanic learning. Mechanic learning adalah bidang yang merupakan bagian dari artificial intelligence atau disebut AI yang digunakan agar sistem komputer secara otomatis dapat belajar dengan sendirinya tanpa diberi instruksi pemrograman dan dapat meningkatkan prediksi yang akurat dan penggunanya bisa sifatnya real time. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Saya Rian Kurniawan dengan NPM 18150611018 akan menjelaskan jenis pembelajaran data science. Jenis pembelajaran data science ada 3, yaitu supervised learning,
unsupervised learning, dan reinforced and deep learning. Apa itu supervised learning? Supervised learning yaitu sistem akan belajar dan membentuk pola data yang ada baru kemudian digunakan untuk melakukan prediksi. Proses belajarnya seperti anak murid yang diajarkan oleh guru. Unsupervised learning adalah sistem dapat mengandalkan data yang belum dilatih sebelumnya dan dapat membentuk pola data yang sifatnya deskriptif, bukan untuk prediksi. Reinforced and deep learning yaitu sistem belajar dari feedback lingkungan dengan teknik learning yang iteratif atau berulang-ulang dan adaptif menyesuaikan, seperti cara manusia belajar dengan sendirinya. Algoritma digunakan untuk memaksa sistem belajar menemukan nilai optimal dengan coba-coba atau trial and error. Data scientist. Data scientist bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Apa tugas dari data scientist? Yang pertama, memilih fitur, membangun dan mengoptimalkan pengklasifikasian menggunakan teknik belajar mesin. Kedua, data mining menggunakan metode state of the art. Ketiga, memperluas data perusahaan dengan sumber informasi pihak ketiga bila diperlukan. Yang keempat, meningkatkan prosedur pengumpulan data untuk memasukkan informasi yang relevan untuk membangun sistem analitik. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai machine learning. Apa itu machine learning? Secara definisi, machine learning adalah kemampuan mesin mempelajari data yang ada dan melakukan tugas tertentu. Diperkenalkan oleh ilmuwan-ilmuwan matematika seperti Thomas Bayer, Andrei Markov, dan Adrian Mary di tahun 1920-an. Teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendiri, tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu seperti statistika, matematika, dan data mining. Sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisis data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh, sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Salah satu contoh dari machine learning yaitu adalah Deep Blue. Deep Blue juga telah diuji. Deep Blue adalah machine learning yang agar dapat belajar dan bermain catur. Pada proses pengujian, Deep Blue diuji dengan salah satu profesional pemain catur, dan hasilnya Deep Blue memenangkan pertandingan catur tersebut. Peran machine learning banyak membantu manusia dalam berbagai bidang. Bahkan saat ini penerapan machine learning dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya fitur face unlock untuk membuka perangkat smartphone atau beberapa perangkat lainnya. Saya Sauti Pinakartika dari program studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan machine learning dengan pemrograman tradisional serta teknik belajar machine learning. Apa perbedaan dari machine learning dengan pemrograman tradisional? Kita lihat pada gambar bahwa pada machine learning ini membutuhkan data sebagai input dan program yang sudah dibuat untuk menghasilkan sebuah output. Sedangkan pada machine learning ini, kita hanya membutuhkan data sebagai input dan contoh outputnya yang diinginkan. Dan sistemnya sendiri akan mencari dengan sendirinya program perhitungannya. Kelemahan kita jika kita memakai tradisional programming ini, bahwa jika input yang dimasukkan ini berubah, ataupun output yang diinginkan ini ingin dikembangkan ataupun berubah, maka kita juga harus merubah programnya tersebut. Di mana programnya tersebut ini pastilah sangat banyak dan kita harus merubah satu persatu dari program tersebut. Sehingga akan menimbulkan kemungkinan kesalahan yang sangat besar. Sedangkan pada machine learning ini, jika data input ataupun outputnya ini yang berubah, maka kita hanya perlu merubah masukkan data input atau outputnya, sedangkan programnya ini akan dilakukan oleh sistemnya itu sendiri. Karena
Mesin learning ini digunakan untuk mempelajari data input serta outputnya. Maka dari itu, resiko dalam penggunaan mesin learning ini akan menjadi kecil. Lalu ada teknik belajar dari mesin learning. Sama seperti data science ada 3, yaitu teknik supervised learning, teknik unsupervised learning, dan teknik reinforcement learning. Teknik supervised learning ini adalah teknik yang menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Teknik unsupervised learning adalah teknik yang menerima data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Dan yang ketiga, teknik reinforcement learning digunakan untuk mengajarkan machine learning untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dengan cara yang positif maupun negatif. Nama saya Almira Zafira Alami dari Teknik Informatika 2018. Saya akan menjelaskan terkait tentang metode pembelajaran yang ada pada machine learning. Yang pertama ada klasifikasi. Klasifikasi ini digunakan untuk melakukan klasifikasi suatu data termasuk dalam suatu kategori tertentu. Lalu ada regresi. Regresi ini digunakan untuk melakukan proyeksi nilai berdasarkan pola yang sudah ada. Lalu ada clustering atau pengelompokan. Digunakan untuk melihat pola pengelompokan data berdasarkan ciri-ciri yang mirip. Lalu ada pengurangan dimensi. Pengurangan dimensi ini digunakan untuk mengurangi jumlah dimensi yang kompleks menjadi lebih sederhana, agar dapat memudahkan dilihat secara visual server dan juga digunakan untuk perhitungan yang lebih sederhana. Lalu ada reinforced and deep learning. Itu tuh digunakan untuk membuat sistem berpikir dan memiliki kecerdasan seperti manusia. Misalnya itu bisa membedakan gambar dan bisa membedakan kalimat dan kata. Dan juga contohnya itu seperti chatbot. Lalu ada asosiasi. Asosiasi ini digunakan untuk melihat keterkaitan dan hubungan antar data. Terima kasih atas perhatian kalian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.